Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang mursyid. Mursyid ini bukan manusia, tetapi wujudnya akan menyerupai manusia, akan serupa dengan manusia yang membawanya. Mursyid ini adalah gelombang nur yang turun dari sisi Allah Ta'ala, yang disebut utusan. Utusan maka turun dari sisi Allah Ta'ala ke dunia. Jika ini kiasnya adalah matahari, maka utusannya adalah nur yang menghampiri alamnya manusia atau dunia ini. Nah, istilah mursyid adalah untuk akhir zaman atau zaman setelah Nabi Muhammad berlindung. Yang berlindung ini adalah manusianya. Nah, yang zaman Nabi Muhammad dulu, mursyid ini disebut sebagai Rasulullah. Di zaman sebelum Nabi Muhammad disebut, di zaman kejawen disebut guru sejati, disebut juga di zaman Buddha sebagai Atman, di zaman Hindu sebagai Atman, di zaman Buddha sebagai Buddha, di zaman Nasrani disebut Roh Kudus, di zaman akhir disebut mursyid. Ada 3 gelombang utama. Gelombangnya dunia akal, ini adalah maharuh. Di tengah-tengahnya adalah gelombang ruh atau gelombang cahaya atau alam cahaya. Yang kata Nabi, di alam gelombang cahaya ini ruh akan mengalami 7 lapis kuantum. Ketika beliau Mi'raj menyampaikan ada 7 lapis langit di atas alam dunia. Artinya ruh ini kalau untuk bisa berhampir ke hadirat Allah Ta'ala, maka ruh ini akan melewati 7 lapis tingkat proses dimensional. Nah, dari alam akal ini untuk masuk ke dimensi ruh itu mesti dibaiat. Karena apa? Akal yang nyebrang di atasnya alam akal pasti mati. Kemampuan akal paling tinggi adalah mati. Jadi paling mentoknya orang berakal atau orang hidup itu pasti mati. Maka manusia yang tidak disertai faktor X atau yang tidak di-upgrade gelombangnya itu nggak punya kemampuan untuk menembus alam kematiannya. Maka akhirat menjadi cuman fiktif cerita. Padahal prakteknya agama yang sesungguhnya adalah ruhmu, bukan jasmanimu, karena engkau pun bukan jasmani ini. Tetapi karena ruhmu masuk ke dunia, maka memakai hukum dunia, undang-undang dunia, yaitu engkau mesti menggunakan panca indera dalam membaca virtual alam di sekitarmu. Nah, untuk itu nggak ada apapun yang sampai pada Allah kecuali nurnya sendiri. Nah, nurnya sendiri. Yang ini kan nurnya dia. Sedangkan kita di sini hubungannya masih lewat nur atau Rasulullah atau Atman atau Buddha atau Roh Kudus atau guru sejati. Tapi guru sejati itu harus di zamanmu sendiri, Atman itu pun harus di zamanmu sendiri, Buddha pun harus di zamanmu sendiri, Roh Kudus pun harus di zamanmu sendiri, Rasulullah pun harus di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan di antara kamu di zamanmu sendiri.
seorang berarti dia manusia. Di zamanmu berarti kamu jangan membayangkan akan utusan di zaman kaum yang dulu atau 1500 tahun yang lalu zaman Nabi Muhammad, nggak nyambung. Karena engkau masih temukan wujud zahirnya di zamanmu sendiri, yaitu seorang utusan yang itu akan menghubungkanmu dengan Allah Ta'ala lewat gelombang yang ada di baliknya orang itu. Maka wujudnya nur adalah manusia yang membawa nur itu. Sama seperti air ditaruh gelas, maka wujudnya akan serupa dengan gelasnya. Sedangkan air itu ada di balik gelasnya. Dia mewujud atau tajalli serupa dengan wadahnya. Jadi gelas dan airnya itu beda. Tapi air itu mesti ada di balik gelas. Dan hubunganmu dengan air mesti lewat gelasnya dulu. Nah, demikian juga akan Allah Ta'ala. Allah menghampiri manusia lewat nurnya, dan nurnya ada yang membawa, yaitu manusia. Maka wujudnya nur itu akan menyerupai manusia pembawanya. Nah, di akhir zaman nur itu, guru sejati itu disebut mursyid, yang mewakili 3 gelombang. Ya, nurnya Allah, nurnya malaikat Jibril, dan nur Muhammad. Maka adaptasi roh yang akan kembali mengenal Allah itu mesti melewati fase tahapan adaptasi. Tadi ya, nggak ada apapun yang sampai kepada Allah kecuali nurnya sendiri. Maka mau nggak mau, sholatmu harus berserta nur, ngajimu harus berserta nur, ibadahmu harus berserta nur, zikirmu harus berserta nur. Temukan dulu sang pembawa nur, kemudian dapatkan baiat akan nur, kemudian adaptasilah dengan nur beserta dengan guru nur, maka lambat laut engkau akan melewati fase demi fase mi'raj, naik ke makam lebih tinggi, makam lebih tinggi, makam lebih tinggi, yang itu terjadi di alam roh, bukan di alam akal. Maka jika akalmu masih ada atau engkau masih di dunia, rohmu belum terpakai. Jika kau masih ada di alam dunia, alam akal, berarti engkau belum di sini. Ibarat engkau ada di malam, siangnya nggak ada. Maka ini ada teknik khusus, yaitu untuk masuk ke dimensi roh. Ketika engkau masih di dimensi dunia, engkau mesti memakai gelombang di atasnya alam akal, atau gelombang di atasnya akal, atau gelombang ultrasonor atau ultrasadar, atau gelombang di atas sadar. Ini sadar 0 sampai 100% ini sadar. Maka roh ada di atasnya, ini ke atas. Maka praktek ilmu hakikat adalah menghilangkan seluruh manusiawimu, termasuk akal, panca indramu dan sebagainya, itu akan dimatikan. Maka praktek ilmu roh adalah harus didahului dengan mutu qabla anta mutu, yaitu engkau akan dimatikan di dalam hidupmu, atau mati sakjroning urip, atau ketemu mati di dalam hidupmu dan ketemu kehidupan setelah matimu. Ketemu kehidupan setelah matimu berarti kamu di sini nantinya, di akhir, bukan lagi di sini. Ini kan hidup. Begitu dibaiat, kamu akan terizinkan ke sini. Tapi walaupun kau punya izinnya, SIM, sudah punya alatnya, kendaraannya, sudah tahu jalannya, sudah beserta dengan gurunya, engkau masih di stasioner dunia. Karena engkau masih terikat hukum dunia, jasmanimu. Tetapi rohanimu telah terizinkan di sini. Maka masih ada adaptasi khusus antara keseimbangan antara jasmanimu dan rohanimu. Untuk masuk full di alam rohani, jasmanimu mesti lenyap, akalmu mesti lenyap. Maka baru orang itu masuk ke dimensi roh ketika akalmu telah zero, panca indramu zero, semua zero. Artinya engkau nggak di sini lagi, tapi sudah pindah di sini. Nah, kalau akal, pusat kontrolnya ada di kepala.
Tetapi roh pusat kontrolnya ada di hati sanubari. Maka praktek ilmu di atas akal, yang akal itu identik dengan dunia, yang dunia identik dengan serapan panca indera, maka masuk ilmu di atas akal, seluruh panca inderamu akan dimatikan dahulu. Matamu, telingamu, hidungmu, perabamu, lidahmu, semua dimatikan. Baru engkau bisa masuk ke dimensi roh. Itu pun nggak gampang. Maka memfokuskan yang awalnya pusat kontrol kesadaran akal ada di kepala, yang itu mengontrol seluruh panca indera kita, yang panca indera pun berinteraksi dengan seluruh apa yang terlihat, dengar, cium, raba, dan rasakan, berubah menjadi ke satu titik, yaitu kolbu, yang itu harus mematikan seluruh panca inderamu dahulu. Nah, guru itu guru rohani. Jadi bukan guru di sini, tapi guru di atasnya alam kematianmu. Yang guru ini berarti guru di alam cahaya. Berarti dia adalah rohani yang lebih tinggi darimu. Ketika kau dibimbingnya naik ke ultrasonor 1, naik lagi ke ultrasonor 2, naik lagi ke ultrasonor 3, sampai nanti ketemu maha sonor atau maha sadar. Nah, logikanya yang bisa menghantarkan ya ke hadirat Allah Ta'ala adalah mesti yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Allah turun ke dunia lewat nurnya, maka kita untuk naik ke hadirat Allah Ta'ala juga mesti lewat nurnya. Tapi nggak sembarang orang yang bisa ditempati mursyid. Yang wadahnya ini adalah disebut wali, wali yang mursyid atau wali yang mursyidah. Jika gurumu relatif tidak mutlak, maka nggak pernah engkau sampai pada mutlak. Hanya guru yang mutlak yang bisa menghantarkan engkau sampai kepada yang mutlak. Artinya guru itu turun dari alam mutlak. Nah, berhubungan dengan mutlak, semuanya mesti top down, bukan bottom up. Bukan karena usahamu, bukan karena zikirmu, bukan karena sholatmu, ibadahmu sehingga kau bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala, tapi karena izin dan ridhonya. Nah, mursyid ini sebutannya banyak pada beberapa tarekat. Tarekat pun berlapis, sebagaimana alam berlapis, semua berlapis. Ada tarekat pengantar berlapis-lapis. Tapi ada tarekat yang mutlak, yang gurunya adalah maha mutlak. Nah, pelan-pelan ya, mursyid itu bukan manusia. Nah, di banyak tarekat itu mengartikan mursyid adalah guru pembimbing, bukan itu. Selama gurunya manusia, maka engkau pun tidak akan pernah sampai ke Allah Ta'ala. Karena yang sampai pada matahari adalah sinar sendiri, yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Jika gurumu adalah nur yang maha mutlak, maka engkau akan sampai, peluangmu ada. Tapi jika gurumu bukan guru mutlak, maka nggak akan sampai. Walaupun engkau bisa naik ke dimensi ultrasonor 1, ultrasonor 2, tapi engkau tidak akan pernah sampai kepada yang maha sonor atau maha sadar. Enggak semua mursyid. Jadi mursyid yang sebenarnya itu bukan manusia. Nah, di alam syariat, di alam dunia itu ada istilah, ada ilmu, pengetahuan, syariat dan sebagainya, teori dan sebagainya. Tapi di alamnya ini, di alam roh, ini sudah nggak ada. Syariat itu hanya di dunia. Di sini sudah nggak ada. Mana ada syariatnya orang di alam setelah mati, kan nggak pernah dibahas. Syariat di alam akhirat pernah ada yang bahas ya? Nggak ada. Syariat itu cuma undang-undang dunia.
Di alam kubur sudah nggak ada syariat, di alam hakikat, di alam barzah nggak ada syariat. Maka yang membedakan semua agama itu secara syariatnya hanya saat di dimensi dunia saja. Tetapi jika engkau telah menembus alam di sini, maka gurumu sebetulnya satu, itu juga. Makanya Nabi Muhammad yang nggak pernah hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kenapa kok tahu yang dilewati nabi-nabi yang sebelumnya? Karena jalannya sama, metodologinya sama, gurunya sama. Gurunya tadi ya, walaupun dulunya disebut Atman, guru sejati, guru Buddha, Roh Kudus, itu pun sebetulnya unsur yang sama dengan Rasulullah atau dengan mursyid di akhir zaman. Maka carilah di zamanmu itu guru. Kalau sekarang ya berarti carilah di tahun 2020 berapa ini? 2022. Jangan cari yang tahun lalu, masih di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan di antara kamu di zamanmu sendiri. Yang real itu yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Kalau nggak berinteraksi dengan kamu, itu cuma cerita, dongeng, pengetahuan, teori, dogma. Tidak pernah kau bisa berkesempatan hakul yakin. Wujudnya saja kalau beda zaman kan nggak pernah kau temui. Kita dengan zaman Nabi Muhammad itu terpaut hampir 1500 tahun yang lalu. Maka jika berguru kepada manusia yang, mohon maaf saya sebut Muhammad bin Abdullah, itu nggak akan nyambung. Tapi engkau berguru kepada Nur Muhammad atau Rasulullah Muhammad yang ada di baliknya Nabi Muhammad, ini waris di setiap zaman ada. Air di dalam gelas bentuknya serupa dengan gelas wadahnya. Rasulullah zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, ada dalam wadah Nabi Muhammad, maka wujudnya serupa dengan Nabi Muhammad. Ini diwariskan, yang kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dipindah ke mangkok, bentuknya serupa mangkok. Dipindah ke botol, bentuknya serupa botol. Dipindah ke kendi, bentuk serupa kendi. Maka carilah nur itu di zamanmu sendiri, di dalam wujud manusia, yang manusia itu khalifahnya Allah dan khalifahnya Rasulullah di zamanmu masing-masing. Ya, bukan zaman dahulu, kamu kan di dogma. Sehingga engkau tidak mencari Rasulullah di zamanmu sendiri. Padahal itu hanya masalah sebutan saja, yang zaman ini nggak ada Rasul, nggak ada Nabi. Tapi yang diwarisi Rasulullah Muhammad itu wajib ada. Mana mungkin hubunganmu bisa nyambung jika ini Allah, ini manusia di alam dunia, kalau nggak lewat nurnya, nggak nyambung. Itulah nur, itulah Rasulullah yang wakil 3 gelombang alif lam mim, itu mursyid. Gelombang nur Allah, gelombang malaikat Jibril, gelombang nur Muhammad. Ya, mursyid pun berlapis-lapis. Selama gurumu relatif, mursyidmu relatif, kau nggak akan sampai. Bisa jadi naik kelas, bisa jadi, tapi nggak akan sampai. Ya, jika gurumu mutlak dari sini, maka peluangmu sampai. Tapi jika gurumu hanya sampai sini, nggak akan sampai sini. Loh, maaf ya. Jika gurumu dari Allah Ta'ala mutlak, maka sifatnya top down. Gurumu dari sini, engkau merambat bisa sampai sini, rohmu. Tapi jika gurumu sampai sini saja levelnya, engkau hanya mentok sampai sini saja. No. Jadi begitu ya. Maka carilah guru mutlak. Tidak hanya guru yang baik, benar, alim, tapi guru yang mutlak. Karena alamat Allah adalah mutlak. Mutlak itu di atasnya benar dan salah. Bisa jadi dia baik, bisa jadi dia pun tidak serupa dengan apa yang kau gambarkan.
Jadi ada pelajaran yang selaras dengan akalmu, ada juga pelajaran yang di atas akalmu. Contohnya pelajaran Allah kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih anaknya, atau juga pelajaran kepada Musa yang diperintahkan kepada Khidir untuk belajar. Nah, artinya engkau belajar mengenal Allah nggak bisa dengan ini. Syariat mana yang membenarkan tentang perintah kepada Ibrahim atau perintah kepada Musa yang diajari Nabi Khidir? Nggak ada satupun akal yang menerima itu. Maka engkau harus belajar adaptasi tidak lagi dengan akal, harus dengan rohmu. Yang rohmu pun harus melepaskan akalmu. Di atas rohnya ada yang serupa dengan akal, itu alat membaca gelombang sadar, tapi bukan akal. Akalmu hanya untuk dunia. Kalau misalkan ini 3 dimensi, ya ini misalkan 3G. 3G itu hanya berlaku di alam 3G juga. Jika masuk ke 4G harus pakai 4G, masuk ke 5G harus pakai 5G, begitu. Jadi alat membaca gelombang sadar di dunia itu namanya akal. Nah, di atasnya alam dunia disebut akhirat, yang itu alat membaca gelombang sadarnya namanya roh. Itu pun berlapis-lapis, ultrasonor 1, ultrasonor 2, ultrasonor 3, sampai kemudian ujungnya adalah mahasonor. Nah, ketika kau telah mengenal mursyid yang hakiki lah ya, mursyid itu nanti tidak lagi tentang wujudnya. Jika kau telah kenal isinya, engkau pun tidak lagi terkecoh dengan wajah-wajah wujudnya. Maka jika ada orang yang debat tentang wujudnya mursyid, berarti dia belum kenal mursyid. Jika saya ulang ya, jika ada orang yang debat tentang wujudnya mursyid kepada guru ini, mestinya guru ini, berarti dia belum kenal mursyid. Karena dia masih terikat dengan pandangan jasmaninya. Padahal mursyid zaman ini dengan zaman sebelumnya itu sama atau sami mawon. Bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad pun adalah nur yang sama. Nggak mungkin Allah menghampiri alamnya manusia beda zaman beda cahayanya, nggak mungkin. Tetapi yang membedakan adalah makom daripada manusia yang membawanya atau arwahnya. Makanya ketika sempurnanya arwah pada zaman momentum Nabi Muhammad disebutlah sebagai arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu disambung dengan kamil mukamil khalis mukhlisin. Sebelumnya belum sempurna, tetapi nurnya ini nur itu juga. Jadi nur yang ada di baliknya mursyid itu sama dengan nur yang ada di baliknya Rasulullah, nur yang sama di baliknya Roh Kudus, nur yang sama di baliknya Buddha, nur yang sama di baliknya Atman, nur yang sama di baliknya guru sejati. Sama. Maka jika engkau masuk ke dimensi di atasnya dunia, ini kan dunia, maka engkau masuk ke dimensi yang tidak lagi terikat ruang dan waktu, tidak lagi berupa wujudmu, tapi engkau masuk menjadi gelombang nur, yang itu engkau disebut roh. Maka tidak ada lagi waktu di sana, tidak ada lagi wujudmu, tidak ada lagi pengetahuan akalmu, engkau mesti lenyap di situ, baru bisa sinkron antara jasmanimu dan rohanimu. Jadi udkhulu fi silmi kafah itu mesti masuk dulu ke dimensi roh, dan selanjutnya untuk aplikasi dimensi roh, akalmu mesti sinergi, yaitu akalmu mesti nol, lenyap, baru engkau masuk ke gelombang ultra. Ketika kau ada akalmu di sini sedikit saja, engkau masih di sini, nggak masuk di sini. Tapi ketika engkau nol, kemudian kau ketarik ke medan magnet,
Yang janji Allah adalah urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Zikirlah kepadaku maka aku akan berzikir kepadamu. Maka begitu nol kita ketarik ke dimensi di atasnya alam sadar. Inilah ultra sadar. 1, ultra sadar 2. Prinsipnya sama tekniknya. Jadi ketika di sini sudah nggak ada lagi syariat ya. Hakikat atau alam roh sudah nggak ada lagi syariat. Syariat itu hanya untuk dunia, undang-undang dunia. Maka yang masih debat syariat, debat casing agama, berarti engkau posisimu masih di sini, masih di dunia. Kalau pemain roh yang asli nggak ada lagi melihat itu. Pandanganmu bukan lagi pandangan panca indera, ya. Panca indera itu badan kasarmu. Panca indera itu adalah alat untuk membaca virtual dunia. Berarti kau ketika melihat dengan panca inderamu, engkau masih di dunia. Bukan di sini. Ketika kau di sini sudah beda, tidak lagi terikat ruang dan waktu. Engkau pun tidak berjenis kelamin. Engkau pun abadi, tidak ada matinya. Maka jika kau di sini nggak akan pernah ketemu dengan pengalaman yang dilewati Nabi dahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak akan pernah ketemu. Tapi ketika kau lewat sini, sementara jalannya pun itu juga dari dulu sampai sekarang, yang tidak lagi terikat ruang dan waktu, gurunya sama, metodologi yang sama, maka engkau pun akan berpeluang naik saksi akan kejadian yang sama yang dilewati nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu. Kitabnya pun sama, ya. Rukun iman di situ ada untuk percaya kepada Rasul-Rasul Allah dan juga percaya pada kitab Allah. Tapi di sini nama kitabnya beda-beda. Ada Injil, ada Taurat, Zabur, ada Bhagavad Gita, ada Quran. Itu di sininya. Di sini ya, nggak ada. Di alam roh, kitab itu menjadi kitab qadim atau kitab cahaya yang tidak berlafal huruf. Tetapi masuk ke dalam diri Nabi Musa ibarat kaset ya. Kaset yang terbaca oleh tape, maka speakernya itu lewat jasmaninya Nabi Musa atau dengan sudut pandang zaman itu oleh interpretasi Nabi Musa. Maka keluarnya nur itu dibahasakan bahasa manusia menjadi kitab apa ya? Taurat. Demikian juga nur yang sama yang terbaca oleh tape yang suaranya keluar lewat Nabi Isa yang menyesuaikan zamannya saat itu dan interpretasi Nabi Isa, maka nur itu tertranslate menjadi kitab Injil. Nur yang sama yang terbaca oleh Nabi Muhammad kemudian tertranslate menjadi bahasa manusia yang awalnya tidak berlafal huruf ya, menjadi kitab Quran. Demikian juga untuk membaca Quran yang qadim, engkau pun mesti beserta nur menjadi nur dan mesti sampai kepada yang maha nur. Baru dia yang bisa menerjemahkan di dalam kolbumu ayat-ayat qadim yang tidak berlafal huruf. Demikian juga diterangkan di syair tanpa waton, Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca. Membaca Quran qadim bukan di sini, tapi di sini di alam roh dengan nur, tanpa itu mustahil. Hubunganmu di sini di dunia dengan Allah Ta'ala mesti lewat nur, karena engkau tidak akan pernah bisa melihat matahari tanpa melihat nurnya dahulu. Allah dan nurnya berkekalan. Umur Allah ini kias loh ya, pasti sama dengan umur nurnya. Itu jika ada umurnya, itu kias. Dan dia dan nurnya tidak pernah bercerai-berai. Maka untuk menuju Allah mesti lewat nurnya. Karena Allah pun demikian, untuk menghampiri alamnya manusia,
dia lewat nurnya, maka kita kembali kepada Allah mesti lewat nurnya juga. Itulah mursyid. Yang di situ ada adaptasi di alam rohmu. Jadi rohmu pun berlapis-lapis, gak cuma sekedar baiat ya. Habis baiat pun engkau mesti mensinkronkan, karena engkau masih di dimensi stasioner jasmani di dunia, engkau masih ada ikatan kontrak dunia, badan kasarmu di dunia, gelombangmu yang naik. Nah, untuk naik ke dimensi roh, akalmu, pengetahuanmu, panca inderamu, semua kemelekatan duniamu mesti nol dulu, baru bisa naik ke dimensi roh. Demikian juga akan mesti sama, roh kedua, roh ketiga, terus. Tekniknya sama, yaitu ada 3 gelombang antara infra sadar, sadar dan ultra sadar, berlapis-lapis sampai kemudian sampai pada yang maha sadar. Jadi mursyid itu bukan manusia, walaupun wujudnya manusia. Mursyid zaman ini dengan mursyid 100 tahun yang lalu itu sama, dengan 1000 tahun yang lalu itu sama. Maka yang masih debat tentang wujudnya ini, gelasnya, woi gelasnya jangan merah, yang biru, woi jangan yang biru, yang kuning. Berarti engkau masih di alam rendah, di dunia, di panca inderamu, engkau belum bisa naik. Padahal begitu naik engkau akan ketemu alam. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, di mana kau arahkan pandangan situlah wajah Allah. Loh. Tidak lagi melihat ini tembok, enggak lagi melihat ini lepek, enggak lagi melihat ini spidol. Semua yang kau lihat adalah wajah Allah. Ya. Jadi yang masih debat berarti engkau masih di dunia, engkau belum naik kelas ya. Itulah sangat disayangkan para pelaku tasawuf atau pelaku tarekat, banyak yang masih terjebak di pandangan panca indera. Berarti kau masih di dunia, belum masuk ke dimensi ruhmu yang sesungguhnya, belum masuk ke akhirat. Makanya orang-orang seperti ini ilmunya pinter, pengetahuannya pinter, nggak mau kalah, debat aja, teori aja, nggak cocok sikap, ya, karena nggak cocok. Tapi kalau sudah di sini, apanya mau debat? Wong ini sudah nggak ada. Yang ada adalah orang ini, walaupun gelombangnya di sini, jasmaninya di sini, jasmaninya loh ya, masih di ikatan dunia, tapi gelombangnya telah naik. Maka isinya bukan lagi akal. Yang di dalam kitab sampaikan dunia adalah bagi yang berakal, maka roh adalah untuk akhiratmu. Maka untuk menembus akhirat mesti pakai roh, bukan pakai akal. Selama engkau masih terikat dengan akalmu, engkau masih di sini, engkau tidak akan pernah nyambung dengan Allah Ta'ala. Karena hubunganmu dengan Allah lewat roh, bukan dengan akal. Kau adalah roh, Allah adalah mahruh. Kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti dalam hal ini saat di alam kandungan, kita adalah bagian dari unsur Allah sendiri. Maka roh yang naik tingkat, maka ujungnya rohmu adalah Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka betul kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal siapa dirinya, artinya sejatinya dirinya, dia akan kenal Allah. Karena sejati dirinya adalah roh yang berlapis-lapis sampai kemudian sampai ke hadirat Allah Ta'ala sendiri. Di sini kau sepertinya banyak di dalam dunia, pandanganmu banyak, bisa kau lihat, cium, meraba, dengar dan rasakan. Tapi ketika di sini yang ada hanyalah dirimu sendiri. Nah, di sini nggak ada apa-apa selain gelombangmu sendiri. Tapi di sini banyak. Maka manfaatkan untuk mengenal Allah saat di dunia. Saat kau masih ada ikatan kontrak di dunia, jasmanimu di sini, umurmu masih di sini. Tapi lewatlah siratal mustaqim supaya bisa menembus lapisan-lapisan langit akhirat itu sekarang.
supaya semua yang tergaransi selesai sekarang. Jangan nunggu nanti setelah mati. Kalau nanti setelah mati kau nggak akan bisa memperbaiki lagi. Karena begitu di reset engkau akan lewat titik nol lagi, yaitu lewat kelahiran lagi, dan seluruh pengetahuanmu akan dihapus ulang. Sementara kau ada catatan amalmu bekas dari kehidupan sebelumnya. Maka jika saat ini di dunia ada yang menerangkan tentang metodologi agama, tentang syarat rukunnya agama, tentang teknik, tentang teknologi, tentang jalur silsilah, tentang wasilah, tentang praktek agama, kejarlah di kesempatanmu sekarang. Karena nggak banyak orang yang menerangkan ini. Demikian juga tentang mursyid. Banyak orang yang klaim mursyid banyak. Tapi yang mutlak hanya yang mutlak saja. Selain mutlak berarti semua relatif. Mutlak itu bisa berarti satu, bisa berarti di mana-mana. Loh, bingung kan? Allah itu esa, tapi Allah juga ada di mana-mana. Artinya apa? Yang mutlak itu hanya sampai pada mutlak. Selama tidak sampai pada mutlak, berarti dia masih relatif. Maka carilah guru yang mutlak. Meskipun dia ada di mana-mana dalam setiap pandanganmu, dia pun sebetulnya itu juga. Meskipun guru itu wujudnya berubah-berubah tiap zaman, isinya pun itu juga. Nah, maka carilah orang yang menerangkan mursyid itu guru mutlak, bukan manusia. Guru itu adalah nur yang bisa mengenalkanmu sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Maka jika kamu di sini, Allah di sini, logikanya engkau harus naik kelas gelombang. Ya, maka satu, engkau harus dibaiat supaya bisa naik ke dimensi di atasnya alam dunia. Terizinkan. Karena jika engkau nggak terizinkan, kau nggak akan pernah bisa melewati duniamu. Mati kamu. Nggak ada manusia yang bisa lewat kematiannya karena kemampuan sendiri, kecuali dia di-upgrade gelombang. Baru kemudian dia pindah ke alam roh, tetapi kemudian ada teknik untuk mensinergikan dengan akalnya, sehingga barulah dia bisa menembus roh yang sesungguhnya. Kemudian roh pun naik. Maka baiatlah, dapatkan nur, guru nur, jalan nur, teknik di alam nur, maka engkau beradaptasi beserta nur, naik kelas ke nur yang lebih tinggi, sampai kemudian sampai ke hadirat Allah Ta'ala menjadi nurnya sendiri. Selama tidak berubah menjadi nur Allah Ta'ala, engkau tidak akan sampai ibadahmu. Karena yang sampai pada materi adalah nurnya sendiri, yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka carilah teknik menyambungkan ibadahmu, zikirmu, sholatmu, doamu dengan nur. Tanpa itu nggak nyambung. Itulah wasilah, itulah tali hubungan, saluran, channel, gelombang yang menghubungkanmu dengan Allah Ta'ala. Rubahlah sholatmu di badan kasar jasmanimu menjadi gelombang. Rubahlah zikirmu, ibadahmu, doamu menjadi gelombang. Karena yang sampai pada dia adalah gelombangnya sendiri. Maka ikutilah beserta gelombangnya itu. Itulah mursyid. Jangan cari yang KW ya. KW itu nggak asli ya. Saya nggak bilang yang asli mana. Nggak enak, nggak etis. Tapi nggak mungkin mursyid ada banyak itu. Artinya banyak kelasnya. Mursyid hanya yang sampai di alam mutlak ini saja. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi terserah dia. Tetapi intinya mursyid itu yang ada sampai di alam mutlak, unlimited, tak terhingga, infinity. Jika dia belum sampai mutlak di sini saja, itu belum sampai, belum bisa. Jika grade-nya Allah adalah konstanta mutlak, maka hanya mutlak yang bisa sampai kepada mutlak. Selama relatif, maka pasti akan hangus terbakar. R ya, relatif.
per infinity, maka hasilnya nol. Jika gurumu masih relatif, ujungnya pun masih belum sampai. Maka carilah mursyid yang mengajarkan ilmu roh, bukan ilmu akal lagi, bukan ilmu jasmani. Yang praktek zikirmu mesti ada di alam roh, bukan di alam jasad. Yang tekniknya adalah engkau mesti dimatikan dahulu, yaitu kau ketemu mati sakjroning urip, kalau istilah kejawen, atau mutu qoblanta mutu, atau ketemu mati sebelum mati, baru kau masuk dimensi roh, dan kemudian engkau beradaptasi dengan guru roh untuk sampai kepada yang maha roh. Nah, yang suka debat itu berarti ini ya. Makanya saya nggak pernah ngeladen debat. Buat apa? Saya udah ngalami, sudah kenal, buat apa ngeladeni yang masih teori? Sebagus-bagusnya teori, cuman teori itu cuman akal. Ya, ini teori, pengetahuan, dogma, hukum, kaidah, norma. Di sini sudah praktek. Nggak pakai ini loh, ini dibuang. Makanya istilah Nabi adalah tazkiyatun nafs, pembersihan kolbumu, yaitu dengan zikir. Pengetahuan dibuang, dogma dibuang, seluruhnya dibuang agar kamu nol baru bisa nyebrang. Nah, berarti apa? Ketika nol baru hadir yang mutlak. Ketika engkau ada, mutlak itu tidak ada. Ya, itulah sulitnya. La ilaha baru ada illallah. Maka walaupun rasanya engkau telah yakin, engkau telah percaya, tapi selama belum bisa masuk ke akhirat, itu cuman dunia, itu cuman pengetahuan akalmu saja. Engkau nggak bisa nyebrang tanpa baiat. Engkau nggak akan bisa sampai kepada Allah Ta'ala tanpa guru mursyid. Tanpa Rasulullah nggak akan kenal Allah. Tapi Allah pun ada wujudnya, zahirnya. Maka alamat Allah ada di baliknya wujud zahir itu. Allah mengambil alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya ada membawa manusia laqad ja'akum. Maka wujudnya nur akan sama dengan wadahnya. Presiden yang awalnya nggak ada wujudnya, tidak berlafal huruf, tidak berwujud, tidak bersuara, tapi ketika presiden menempati seorang manusia, maka wujudnya, sifatnya akan serupa dengan sifat dan wujud daripada manusia itu. Maka kalau kita lihat sekarang, presiden adalah presiden Pak Jokowi. Suaranya presiden, ya suaranya Pak Jokowi. Wujudnya presiden, ya wujudnya Pak Jokowi. Seleranya presiden, seleranya Pak Jokowi. Ya, tapi presiden beda dengan Pak Jokowi hakikatnya. Tapi ketika presiden menempati Pak Jokowi, wujudnya itu juga. Maka mengenal presiden mesti lewat wujudnya Pak Jokowi. Demikian juga dengan Allah dan Rasulullah dan sang pembawa Rasulullah tersebut. Nah, Rasulullah di zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad nggak lagi disebut Rasulullah, tapi al ulama waris. Waris, isinya sama. Yang penting ketemu isinya itu. Ketika kau telah kenal isinya, kau nggak lagi debat akan wujud zahirnya. Entah itu wadah gelas merah, gelas biru, gelas kuning, isinya sama. Kau telah kenal, nggak perlu debat. Ya, demikian. Carilah guru mutlak ya. Mursyid itu mutlak. Tapi kalau mursyid KW banyak. Mursyidnya berlapis-lapis itu yang disebut mursyid. Makanya kalau ada orang menyampaikan mursyid itu guru yang manusia, salah ya. Mursyid itu bukan manusia, cuma menempati manusia. Maka cari orang yang bisa menerangkan mutlak. Karena jika nggak sampai kepada mutlak, nggak akan bisa menerangkan mutlak. Paling menerangkan amalan, zikir, kemudian fadilah, kemudian dogma, baik buruk, adab dan sebagainya. Tapi teknikalnya nggak mungkin, ya. Lihat ya, ini mutlak, ini relatif, itu dua sifat yang bertentangan.
Relatif nggak akan pernah bisa sampai pada mutlak. Hanya relatif beserta mutlak, nur, baru kemudian dia beradaptasi kepada yang mutlak. Maka yang bisa menerangkan mutlak hanya sampai mutlak saja. Maka carilah orang yang bisa menerangkan metodologi mutlak, teknikal mutlak dengan ilmiah, terang benderang, bukan dogma, bukan cerita, bukan pengetahuan, bukan kepercayaan, bukan keyakinan, bukan teori. Nah, kalau ada menerangkan itu, ayo kita buktikan prakteknya bagaimana, gitu loh ya. Lanjutannya al-islamu ilmiun wa amaliyun. Ilmiah itu logis, nalar, bisa diriset, bisa dianalisa, terukur sesuai dengan ilmu eksakta, ilmu pengetahuan, kondisi existing zaman. Kemudian hukum sunatullah, dalil. Setelah itu bisa dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya ini lanjut ke ilmu tarikatullah. Jadi tarikatullah adalah manual teknik atau apa ya, metodologi untuk mempraktekkan agama di alam hakikat. Ya, praktek agama kan di alam hakikat, di alam roh, bukan di alam jasmani. Tapi karena engkau nyebrang lewat Shiratal Mustaqim, maka saat jasmanimu di sini, stasionermu di sini, gelombangmu naik ke dimensi rohani, maka dua-duanya ngikut. Rohanimu, jasmaninya ngikut, karena mau nggak mau, karena engkau masih di stasioner dunia. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sambung dengan uraian lain. Salam ta'lim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian ilmiah kami. Bagi yang serius yang belajar, hubungi admin. Tapi jangan telepon, jangan diskusi. Kami nggak meladeni diskusi, nggak meladeni curhat, nggak meladeni keluh kesah. Hanya yang mau mencari Allah dan ridhonya saja. Dan itu pun mesti dengan adab tinggi. Tidak perlu debat ya. Ilahi anta maksudi waridho kamarlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.